Hawa misalkan dalam fi afaqi ta'lim, ini ufuk risalah ta'lim. Ini merupakan syarahannya ringkas ya, oleh Said Hawa. Ya. Dan buku beliau pun sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Malaysia. Ya. Ada juga syarah oleh Muhammad Al-Khatib. Ya. Ada juga syarah oleh Syekh Abdullah Al-Washli yang dari Yaman. Oke. Ada juga syarah oleh Dr. Jumat Abdul Amin, ya, Jumat Abdul Aziz, ya, Jumat Abdul Aziz. Ada juga syarah yang dibuat oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bahkan beliau mensyarahkan satu usul satu buku. Ya, bayangkan satu usul satu buku. Dan sebagian syarah ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah ya, ada satu syarah yang agak latest juga. Ya, ini oleh Dr. Abdurrahman Jum'ah yang merupakan anak kepada Dr. Syekh Jumat Abdul Amin Abdul Aziz. Jadi insya Allah mungkin saya akan menggunakan ya, syarah. Bagi saya ini diantara syarah yang cukup inilah ya, walaupun dia tidak terlalu panjang, tidak terlalu ringkas, tetapi cukup ya, komprehensif. Ya, cukup baik. Jadi sebenarnya dari segi syarah telah ramai ya para ulama kita yang mensyarahkan usul 20. Jadi usul yang pertama ini sebenarnya ya, berbunyi ya, dalam bahasa Arabnya adalah ya, al-Islamu nidhamun syamilun yatanawalu madhahiral hayati jami'an fahuwa daulatun wa watanun aw hukumatun wa ummatun wa huwa khuluqun wa quwwatun aw rahmatun wa adalatun wa huwa thaqafatun wa qanun aw ilmun wa qada wa huwa maddatun wa sarwatun aw kasbun wa ghina wa huwa jihadun wa da'watun aw jayshun wa fikratun kama huwa aqidatun shadiqah wa ibadatun sahihah sawa'un bisawa'in. Yang bermaksud Islam merupakan satu sistem yang menyeluruh, yang merangkumi ya, segenap aspek kehidupan. Islam adalah negara dan juga tanah air, dan Islam juga adalah pemerintahan dan umat. Islam juga adalah akhlak dan kekuatan ataupun rahmah, kasih sayang dan keadilan. Islam juga adalah thaqafah, culture, budayaan, wa qanun yang juga undang-undang, wa ilmun wa qada. Islam juga adalah ilmu pengetahuan, ilmu dan juga kehakiman. Islam juga adalah madatul wasabah. Islam juga adalah kebendaan dan kemakmuran. Ataupun Islam juga adalah kerja, mencari rezeki dan kecukupan ataupun kekayaan. Islam juga adalah jihad ya, dan dakwah ataupun ya, keprajuritan dan ketenteraan dan juga fitrah ya, pemikiran ya. Seperti mana Islam juga adalah akidah yang benar seperti mana kita dah ketahui, dan juga ibadah yang sah seperti mana yang kita ketahui. Semua itu adalah sama di dalam Islam ya, maknanya semua aspek ini adalah sama penting. Jadi dalam usul yang pertama ini, di antara kefahaman yang perlu ada pada kita setiap muslim untuk memahami Islam itu sebagai satu sistem yang menyeluruh. Kalau kita ingin ringkaskan usul ini maknanya Islam ini adalah civilization. Islam is a civilization. Karena dalam civilization ini, dalam peradaban ini, semuanya ada ya. Kalau kita ingin simpulkan ya, Islam ini sebenarnya Islam yang syumul itu adalah seperti peradaban, seperti civilization yang di dalamnya ada negara, di dalamnya adalah ekonomi, di dalamnya ada politik, di dalamnya ada agama, di dalamnya ada dakwah dan segala. Jadi Islamnya adalah ini semua. Nah, jadi kita tidak boleh memahami bahwasanya Islam itu hanya sebahagian saja. Jadi salah satu neraca ataupun salah satu ya, kayu ukur sama ada kepahaman kita adalah kepahaman yang tepat, yang jitu, ataupun sebaliknya adalah adakah kita memahami Islam itu sebagai satu sistem yang menyeluruh, ataupun kita hanya memahami Islam itu sebagai satu bahagian saja daripada kehidupan. Apabila kita memahaminya bahwa Islam itu sebagai satu yang menyeluruh, maka kepahaman kita adalah kepahaman yang tepat, kepahaman yang betul.
Tapi untuk kita menghuraikan Islam sebagai satu sistem yang menyeluruh, ya ini memerlukan masa. Untuk menguraikan sistem ekonomi Islam, ya ini perlu ada pakar ekonomi Islam. Untuk menghuraikan sistem politik Islam, ya ini kepada ya pakar politik Islam. Dan kita boleh buktikan secara sejarah, ya, bahwasanya memang kita punya semua ini. Karena apa? Karena Islam yang syumul ini pernah wujudnya di dalam sejarah. Ya, pernah terwujud di dalam sejarah. Tidak kurang dari 1000 tahun. Islam dalam bentuknya yang syamil dan kamil ini pernah ya, berada di pentas dunia. Memang ya. Begitu juga literature, pesuratan, buku-buku yang membincangkan tentang aspek-aspek ini pun ada. Katakanlah tentang aspek politik misalnya ya, banyak ya, buku-buku yang berbincang tentang aspek politik. Di antaranya misalkan buku Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah, yang hukum-hukum kesultanan, hukum-hukum kenegaraan ya. Buku yang membincang tentang ekonomi, misalnya Kitabul Kharaj oleh Imam Abu Yusuf, yang Kitabul Amwal oleh Imam Abu Ubaid, The Book of Finance, yang Kitabul Kharaj, The Book of Taxations, ya, of Fiscal Policy. Jadi banyak kalau kita ingin buktikan secara sejarah, secara literature, ya apabila kita cukup masa memang boleh kita buktikan bahwasanya Islam ini adalah memang sistem yang menyeluruh. Cuma disebabkan oleh ignorant kita, disebabkan oleh kejahilan kita menganggap bahwasanya Islam ini hanyalah tersudut kepada perkara tertentu saja, dalam masalah ibadat saja misalnya, ya, dalam masalah akidah saja misalnya. Ya ini tidak aneh dan tidak heran apabila kita kata Islam itu adalah ibadat, Islam itu adalah akidah. Ya ini tidak heran. Oleh sebab itu Imam Al-Banna dia meletakkan akidah dan ibadahnya di akhir. Dia kata kama huwa aqidatun shadiqah wa ibadatun sahihah. Karena ini memang kita dah tahu. Yang masyarakat tak tahu adalah Islam sebagai daulahnya itu tak tahu, Islam sebagai hukumah, Islam sebagai akhlak, Islam sebagai kekuatan, Islam sebagai ekonomi, Islam sebagai kebudayaan, Islam sebagai ilmu, Islam sebagai ya ini tidak semua umat Islam mengetahuinya. Tapi kalau Islam sebagai akidah, Islam sebagai ibadah, ya ini ramai dah tahu. Sebab itu Imam Al-Banna mengatakan kama huwa aqidatun shadiqah wa ibadatun sahihah, sawa bisawa. Seperti mana Islam juga adalah Islam juga adalah ibadah, maka Islam juga adalah daulah, waton, hukumah, ummah, quwwah, rahmah, adalah, thaqafah, qanun, ilmu, qadha, kasbun, ghina dan sebagainya. Jadi di antara piawaian kefahaman yang perlu ada kepada umat Islam pada hari ini, kita hendaknya memahami Islam itu sebagai satu sistem yang menyeluruh. Walaupun sistem yang menyeluruh ini belum lagi kita boleh wujudkan ya, itu tak apa, itu di peringkat praktikal. Dan ini memerlukan masa ya untuk kita menghadirkannya kembali sebagai satu peradaban. Tetapi setidak-tidaknya di dalam ilmu kita, di dalam pemikiran kita, dalam kefahaman kita, ya ini dah ada dahulu. Sebab amal ini dia bergantung pada ilmu. Kalau ilmu tidak ada, maka tidak ada amal. Tapi kalau ada ilmu, maka ilmu ini nantinya boleh diamalkan. Sebab itu di sini ada yang kita nak stres adalah kefahaman, ya kefahaman. Ada kefahaman itu dahulu. Lepas itu sama-sama kita mewujudkannya. Sebab untuk mewujudkannya tidak mudah. Ini bukan boleh dibuat oleh seorang individu ya. Dia kena bersama-sama. Ya, kena bersama-sama. Tetapi dari segi kefahaman, dari segi usaha, kita misalkan, saya misalkan bidang saya ekonomi dan juga ekonomi Islam. Saya akan berusaha menjelaskan bahwasanya ekonomi Islam itu ada. Ya. Dan boleh kita berikan penjelasan. Ya. Dan nanti yang pakar dalam politik dia kena boleh memberikan penjelasan boleh. Yang pakar dalam seni pun dia boleh. Oleh sebab itu kita kena usahakan ilmu kita itu dua ya. Kita bukan hanya ilmu konvensional yang kita ada, tapi ilmu Islam pun ada. Ya, ilmu Islam pun ada. Kalau yang jadi dokter, macam mana ada kedokteran Islam misalnya? Paling tidak kita mempelajari tentang sejarah. Ya, sejarah bagaimana Islamic medicine ya, atau Islamic medic dahulu ada ya. Bagaimana Ibn Sina
ya, bagaimana Ibn Faris, ya, dokter-dokter Muslim kita, bagaimana mereka apply Islamic ethics yang dalam bidang kedokteran misalnya. Bagaimana mereka mengambil ilmu-ilmu daripada Galen, daripada Jalinus, daripada kebudayaan Greek, dari Yunani dan sebagainya. Yang bidang engineering belajar daripada ahli-ahli astronomi Islam dahulu misalnya. Ya, daripada Al-Khawarizmi. Daripada Al-Khawarizmi kita ada algoritma. Jadi perkataan algoritma itu, algoritma itu daripada Al-Khawarizmi. Ya. Kita ada Al-Jabar, ya, daripada Jabir ibn Hayyan. Ya, karena ulamanya adalah Jabir ibn Hayyan. Sebab itu kita ada Al-Jabar. Ya, algebra, ya, kita ada algebra. Karena pendirinya adalah Jabir ibn Hayyan. Nah, jadi kita kena tahu tentang aspek Islam ini, ya. Kita bermula dengan keyakinan bahwasanya Islam itu syumul, lepas itu kita perkuat pula dengan ilmu, dengan ilmu, dengan kajian kita untuk menunjang kefahaman tadi. Jadi saya rasa usul ini sebenarnya bagi kita lah, ya, di sini saya rasa, ya, mudah untuk kita memahaminya. Ya.